Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke presensi ya. Bentar, presensinya. Oke, kita masuk ke bab baru, yaitu tentang kondisi udara. Oke, yang pertama adalah ya. Sekarang kita lihat definisi dulu. Ya, apa itu definisi dari pengkondisi udara? Kalau yang di sini dinamakan sebagai penyegaran udara. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia, terutama di daerah panas, maka penyegaran udara adalah suatu proses mendinginkan udara sehingga mencapai kondisi, ada dua ya, temperatur dan kelembaban yang diinginkan. Nah, atau yang di sini dinamakan dipersyaratkan sebagai kondisi udara ruangan tertentu. Jadi gunanya pengkondisi udara itu di samping mengatur temperatur, mengatur suhu, juga mengatur kelembaban. Nah, kalau kita berbicara masalah pengkondisi udara, itu bukan hanya pendinginan ya, tetapi kalau di luar negeri, mungkin di Eropa, nah, pengkondisi udara itu termasuk juga untuk memanaskan ya. Jadi bukan hanya mendinginkan, tetapi juga pemanasan. Nah, di samping persyaratan untuk mendinginkan udara, mengapa ada juga persyaratan lain yaitu mengatur aliran udara. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kebersihan. Oke, itu fungsi dari pengkondisi udara. Pengkondisi udara ada dua hal. Yang pertama itu untuk manusia, ya, jadi yang kedua itu untuk yang lain. Nah, jadi gini. Nah, kalau pengkondisi udara untuk manusia itu adalah penyegaran udara untuk kenyamanan, menyegarkan udara dari ruangan
Ya, gunanya untuk agar orang yang ada di dalam situ nyaman. Nah, pengkondisi udara yang lain itu sesuai dengan fungsinya. Contohnya apa? Kalau kita berbicara ke uh, apa? Untuk storage daging sapi gitu kan harus beku ya. Maka ya dia harus beku. Maka suhunya harus mungkin di bawah nol kan gitu. Kalau kemudian Anda KP, misalnya Anda KP di Telkomsel di situ ada server. Nah, servernya itu biasanya suhunya dipersyaratkan 10 derajat Celcius. Itu sudah panas itu. Nah, maka ya orang yang berada di server tersebut ya kedinginan, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya dia digunakan untuk mendinginkan server. Jadi bukan hanya istilah itu untuk kenyamanan manusia, tetapi yang lebih penting dia untuk mendinginkan server. Jadi mungkin orangnya nggak nyaman ya itu urusan lain ya. Oke, itu yang dinamakan pengkondisi udara ya. Jadi pengkondisi udara itu bukan hanya untuk manusia, tetapi ada juga pengkondisi udara untuk keperluan, kalau di sini dinamakan sebagai keperluan industri. Ya, jadi apakah itu nanti gunakan untuk mendinginkan server, kemudian untuk membukukan. Nah, itu terkait dengan proses di dalam industri. Nah, tetapi di sini kalau kita berbicara masalah karena kita instalasi listrik ya, kita lebih banyak ke AC, jadi pengkondisi udara yang digunakan untuk kenyamanan manusia. Ya, jadi nanti pokok bahasan kita di sini itu lebih banyak untuk manusianya ya. Jadi bukan di dalam proses produksinya, tetapi lebih banyak untuk kebutuhan manusia. Oke, kita melihat dari manusianya dulu. Yang pertama, manusia atau tubuh manusia itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jika suhunya rendah atau suhunya dingin, maka saluran darah itu akan mengerut, kemudian permukaan kulit akan menjadi dingin. Ya, jadi dia istilahnya ya mengurangi energi untuk mendinginkan badan ya, tetapi yang didinginkan itu adalah di dalam badannya. Lebih banyak memanaskan untuk memanaskan di dalam badan. Nah, kalau cuacanya panas itu berbeda lagi. Maka kalau tadi saluran darahnya mengkeret, nah sekarang kalau panas saluran darahnya itu mengembang, kemudian tubuh itu akan mengeluarkan cairan berupa keringat. Nah, keringat itu menguap, dia akan mendinginkan kulit. Nah, itu. Itu fungsi tubuh untuk kemampuan menyesuaikan diri dalam suhu yang berbeda. Tetapi yang jelas kemampuan manusia itu terbatas. Oke, terkait dengan pengkondisi udara, kita lihat apa itu yang dinamakan nyaman. Nah, kenyamanan itu ada dua. Yang pertama terkait dengan kondisi psikologis, yang kedua
kenyamanan yang terkait dengan kondisi badan atau fisik kita. Nah, yang pertama terkait dengan kondisi psikis, yaitu kenyamanan, kejiwaan, rasa aman, tenang. Nah, kalau ini subjektif ya. Jadi, kalau yang hubungannya dengan psikologi, mesti hubungannya secara subjektif. Nah, kemudian yang kedua, kenyamanan dari sisi fisik. Ya, jadi nyaman di sini misalnya bukan hanya terkait dengan suhu, tetapi banyak hal. Oke, contohnya apa? Misalnya spasial. Spasial ini ruangan ya. Ya, jadi spasial ya ruangannya, kalau ruangannya luas itu secara psikologis ya dia lebih nyaman daripada ruangannya sempit. Kemudian secara visual itu dari sisi pandangan, kemudian auditorial itu dari sisi pendengaran, bunyi-bunyian, dan secara termal. Ya, contohnya gini, kalau orang itu sudah berada di misalnya gini, nah misalnya orang itu berada di ruangan sempit, ruangannya hitam, warna apa? Catnya warnanya hitam, kemudian suaranya gaduh. Nah, walaupun suhunya itu nyaman, ya dia nggak merasa nyaman. Ya, jadi suhunya misalnya 16 derajat Celcius, itu suhu yang dingin, cukup dingin. Nah, tapi kalau kondisinya dari ruangannya istilahnya sempit, kemudian warnanya hitam, nggak ada cahaya, kemudian suaranya istilahnya suaranya keras, kemudian nggak enak. Nah, itu pun juga nggak nyaman. Oke, jadi kenyamanan itu ada banyak, bukan hanya secara termal, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan. Oke, nah, tetapi karena ini kita berbicara masalah pengkondisi udara, maka kita nanti hubungannya ke termal. Oke, kita masuk ke kenyamanan termal. Secara definisi, kenyamanan secara termal didefinisikan sebagai suatu kondisi tertentu yang dapat memberikan sensasi yang menyenangkan bagi pengguna bangunan. Ya, jadi ini ya. Oke, di sini. Nah, jadi sensasi yang menyenangkan ya. Jadi penghuninya menjadi nyaman. Tapi perlu kita perhatikan bahwa yang namanya nyaman itu tiap orang berbeda-beda ya. Kalau orang Eropa, ya biasanya dia suhunya sudah di bawah ya suhunya 10 derajat Celcius, 15. Nah, pergi ke Indonesia ya panasnya minta ampun kan gitu. Tetapi kalau kemudian orang Afrika di sana biasanya sudah panas. Kok di Jogja dingin ya? Nah, kan gitu. Oke, itu setiap orang memiliki tingkat kenyamanan berbeda-beda. Tetapi akhirnya setiap daerah itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri ya. Nah,
Makanya apa? Nah, dari standar SNI, ya kalau di Indonesia, ini loh khusus di Indonesia ya, temperatur yang nyaman, nah itu 25 plus minus 1 derajat Celcius, yaitu 24 sampai 26 derajat Celcius. Itu nyaman. Jadi tingkat kenyamanan ini, mengapa dia dapat standar seperti itu, bukan hanya anak muda seperti kalian, tetapi juga orang tua ya. Jadi istilahnya kalau orang muda itu mungkin kalau dingin 16 derajat Celcius itu menyenangkan sekali ya, 18 menyenangkan sekali, menyegarkan. Tapi mungkin kebanyakan bagi orang-orang tua, suhu segitu itu sudah gergesi, sudah aduh ini dingin sekali, nah gitu. Oke ya, jadi kita nggak boleh protes dulu. Nah, karena ini untuk standar umum ya. Jadi kita membuat bangunan itu standarnya sekian. Nah, itu dari mana? Ya dari orang muda, juga memperhatikan yang orang tua yang biasanya sudah seringkali masuk angin. Nah, kan gitu. Kalau dingin-dingin dia sudah mengeluh, nah, dia lebih cenderung nyaman dengan agak hangat daripada dingin. Tapi kalau yang muda-muda itu biasanya lebih nyaman yang dingin daripada agak panas. Kan itu. Oke, ini menurut SNI itu temperatur yang nyaman itu 25 plus minus 1. Ya, jadi antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Dan itu akan menjadi patokan dalam penghitungan. Oke. Nah, sekarang faktor apa sih yang mempengaruhi kenyamanan termal? Yang pertama adalah faktor dari suhu, ya, temperatur udara kering. Nah, di sini faktor udara kering itu ya jelas ya, yang jelas sekali adalah kalau dia suhunya tinggi, ya maka dia untuk menurunkan ke suhu tertentu, ya dia membutuhkan energi yang lebih besar. Ya. Kalau suhunya, kalau kita di daerah pantai, di Paris sana, Parangtritis, nah, kalau kita ingin suhunya 16 derajat Celcius, ya AC-nya akan bekerja terus-menerus. Nah, tapi kalau kita kemudian naik ke Dieng sana, ya kita nggak perlu AC, kita perlunya selimut malah karena kedinginan. Ya, oke itu terkait dengan temperatur udara, istilahnya temperatur udara sekitar. Oke, yang kedua adalah kelembaban udara relatif. Nah, kelembaban udara relatif itu adalah jumlah uap air yang terkandung di dalam udara tersebut. Oke, untuk daerah tropis itu sekitar 40 sampai 50 ini yang dianjurkan. Tetapi kalau orangnya padat ya, kalau di daerah-daerah yang di gedung pertemuan atau untuk kantor-kantor kelembabannya sekitar 55 sampai 60%. Nah, mengapa nggak boleh terlalu lembab? Ya, kalau terlalu lembab itu nanti akan menyebabkan
masalah kesehatan. Itu aja. Oke, yang berikutnya adalah pergerakan udara. Nah, untuk mempertahankan kenyamanan, maka pergerakan udara itu tidak boleh terlalu cepat. Karena apa? Udara sekarang sudah didinginkan, ternyata sudah keluar. Nah, jadi makanya kalau Anda lihat di ruangan ber-AC itu mohon pintu ditutup kembali. Nah, apa? Gunanya apa? Ya, biar udara di situ itu tidak keluar. Ya, istilahnya, istilah tekniknya itu adalah mengurangi pergerakan udara. Oke, gitu. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal. Nah, berikutnya, nah, faktor termal itu ini secara umum ya, ini yang pertama ini. Nah, yang ini itu lebih banyak ke faktor eksternal. Yang pertama adalah radiasi permukaan panas. Ya, oke. Ini artinya apa? Kalau di daerah tropis, nah mataharinya itu bersinar terus-menerus di atas. Jadi di sini ini mataharinya istilahnya ya di atas rumah kita, maka dia jelas lebih panas. Nah, tetapi kalau di Eropa, nah itu kan istilahnya sudut mataharinya itu kan besar. Istilahnya, jadi panasnya juga tidak terlalu besar. Jadi panas mataharinya juga tidak terlalu besar. Oke, ini faktor dari radiasi permukaan panas. Apalagi di daerah-daerah kutub. Nah, itu kan sudutnya semakin besar lagi. Oke, artinya apa? Kalau Anda berada eh, di Jogja, nah, berbeda dengan di daerah yang ekuator itu apa? Pontianak. Ya, yang di daerah ekuator. Nah, itu lebih panas kan gitu. Oke, kemudian yang kedua itu adalah aktivitas orang. Jadi kalau ruangannya itu cuma dihuni oleh satu orang, maka panas yang dihasilkan oleh tubuh orang tersebut itu lebih sedikit dibandingkan kalau di situ ada banyak orang. Apalagi di situ digunakan untuk aktivitas. Contohnya apa? Kalau di situ itu untuk ruang tidur, itu relatif lebih sedikit panasnya. Karena apa? Orangnya tidur, ya, tidak banyak aktivitas. Beda kalau kemudian ruangan itu digunakan untuk ruang fitness, ya, atau kalau enggak di ruang untuk futsal dan sebagainya. Maka pengaruh dari termalnya juga berbeda. Oke, kemudian yang walaupun tidak begitu signifikan, terakhir adalah pakaian yang dipakai. Oke, apakah pakaiannya tebal atau pakaiannya tipis? Ya, jadi kalau pakaiannya tebal, ya dia lebih cenderung merasa panas daripada pakaiannya tipis, walaupun di luar itu udaranya sudah dingin. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal. Oke, sekarang terkait dengan ruangan. Nah,
Temperatur efektif, ya, definisi dari temperatur efektif adalah gabungan antara temperatur, suhu, dan kelembaban. Ya, jadi istilahnya walaupun suhu dan kelembabannya berbeda, tetapi memberikan efek yang sama bagi manusia. Oke, contohnya gini. Istilahnya suhunya dingin, tetapi terlalu kering, itu memberikan efek yang suhunya lebih panas, tetapi kelembabannya agak tinggi. Nah, gitu. Nah, ini yang dinamakan sebagai temperatur efektif. Oke, kalau dari sisi standarnya adalah kalau suhunya diambilkan tadi 25 derajat Celcius plus minus 1 dan kelembabannya adalah 55 plus minus 10. Artinya 45 sampai 65%. Ya, itu kelembaban udara relatifnya. Oke, sampai sini ini konsep dulu tentang zona dari apa itu pengkondisi udara. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Ya, yang pertama adalah jadi jenis kalor. Kalor itu apa toh? Oke, siapa yang tahu kalor itu apa? Perpindahan dari tempat tinggi ke rendah, Pak. Kalor. Tenaga panas, Pak. Tenaga panas. Ya. Oke ya, jadi kalor itu adalah energi panas. Ya, jadi bukan suhu ya. Jadi berbeda antara temperatur dan kalor. Ya, walaupun sama-sama panas, tetapi kalau suhu itu berhubungan dengan apa ya? Tingkat panas. Nah, tetapi kalau kalor itu hubungannya dengan energi panasnya. Oke. Nah, ya, jadi kalau yang namanya pengkondisi udara, mengapa kita harus belajar kalor? Yaitu istilahnya memindahkan energi kalor. Istilahnya, jadi dia harus mengeluarkan sejumlah energi sehingga suhunya turun dari posisi awal menjadi posisi yang diinginkan. Nah, ini hubungannya dengan kalor. Nah, kalor ada dua. Yang pertama adalah kalor sensibel, yaitu perubahan temperatur dari udara. Nah, jadi di sini ada penambahan kalor secara langsung masuk
dan ditambahkan ke ruangan melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, contohnya apa? Kalau istilahnya kalau Anda pakai ke mall, ya kan pintunya dibuka ya. Ada udara panas dari luar dia masuk. Nah, itu dinamakan sebagai calor sensibel. Ya. Jadi, kemudian dia bisa secara konveksi. Konveksi itu konduksi itu dari benda padat. Ya, contohnya apa? Di situ ada Anda pakai AC, tapi Anda nyetrika. Ya, nyetrika itu mengeluarkan panas. Nah, ini nih calor sensibel. Atau ada udara luar, udara panas masuk secara konveksi, atau ada sinar matahari masuk, nah, gitu. Nah, itu adalah yang namanya calor sensibel. Yang kedua adalah calor laten, adalah suatu kalor yang berhubungan dengan fasa air, ya, hubungannya dengan perubahan dari air. Nah, ini hubungannya dengan air ya, kalau kalor laten. Jadi istilahnya gini, air itu juga akan terpengaruh dengan suhu. Nah, jadi kalau di situ ada air, maka air itu seolah-olah dia itu menyerap suhu yang ada di dalam ruangan. Sehingga airnya jadi ikut dingin atau airnya jadi ikut panas, ya, seperti itu. Kalau yang di sini disebutkan bahwa peralatan yang menghasilkan uap, ya. Misalnya ada masa air, di situ ada air, ada uapnya. Nah, uap itu kan sebenarnya uapnya panas. Nah, uap panas itu ya terpaksa harus didinginkan oleh udara sekitar. Nah, itu yang termasuk sebagai calor laten. Ya, jadi tidak secara langsung mempengaruhi suhu udara, tetapi secara tidak langsung dia juga mempengaruhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk mengkondisi udara. Oke, terkait dengan kalor tadi, maka pada saat kita melakukan pendinginan udara, ya karena kita di Indonesia kita berbicara pendinginan ya. Pada saat kita melakukan pendinginan udara di ruangan, maka ada dua beban yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah beban pendinginan eksternal atau pendinginan luar. Yang kedua, beban pendinginan internal. Atau pendinginan luar itu, nah, ya ini biasanya hubungannya dengan lingkungan, ya. Jadi lingkungan. Apakah udara di luarnya itu dingin? Apakah Anda berada di Paris sana, Parangtritis, ataukah Anda berada di Dieng, ya, suhunya di luar itu panas atau dingin. Ya, jadi kalau kita semakin ke Dieng, ya kita tidak perlu, jadi beban dari AC juga semakin kecil. Tapi kalau suhu di ruangannya itu panas, ya itu beban pendinginannya juga semakin besar. Kemudian yang kedua adalah matahari, sinar matahari. Nah, di sini pada saat siang hari, maka beban pendinginannya juga semakin besar karena ada pengaruh sinar matahari. Kalau malam hari itu relatif lebih ringan. Karena apa?
udara luarnya sudah dingin, kemudian tidak ada sinar matahari. Apalagi nanti kalau sudah menjelang subuh pagi hari itu, maka beban pendinginannya juga semakin kecil. Nah, ini terkait dengan kondisi luar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan hubungan udara di dalam dengan yang di luar. Contohnya apa? Contohnya kalau pintunya terbuka enggak, ada ventilasi yang menghubungkan antara udara di dalam dengan udara di luar enggak, kayak gitu. Jadi contohnya yang ketiga, penambahan kalor melalui partisi langit-langit dan lantai. Jadi, nah, contohnya apa? Kalau Anda berada di, misalnya Anda punya rumah 2 lantai, nah, maka lantai yang paling atas itu bebannya semakin besar. Karena apa? Karena sinar matahari itu langsung ke situ, ke atap, kemudian langsung merambat, kemudian istilahnya memanaskan ruangan Anda. Nah, kan gitu. Sedangkan yang di bawah itu jelas lebih dingin. Nah, karena apa? Karena istilahnya tidak secara langsung terkena sinar matahari. Ya, tuh. Nah, yang kedua ini terkait dengan hubungan antara yang di luar dengan yang di dalam. Apakah itu secara apa tadi? Konduksi, konveksi, atau radiasi ya, jadi ini. Nah, kalau kita berbicara masalah pendinginan udara di ruangan, maka kita harus melihat kondisi di luaran dan hubungan antara di dalam dan di luar. Apakah ada penghubungnya antara di luar dan di dalam, baik itu secara konduksi, konveksi, atau radiasi. Oke ya. Oke. Nah, jadi kalau ada penghubungnya, nah itu jelas lebih besar bebannya. Tetapi kalau penghubungnya nggak ada, penghubung itu bukan hanya konveksi ya, udara masuk ke ruangan atau enggak, tetapi bisa ke konduksi, misalnya dari sinar matahari, kemudian lewat dinding-dinding. Nah, dari dinding itu kan akhirnya panas juga. Nah, akhirnya ruangan kita juga akan panas. Atau misalnya ruangan kita itu ada kaca yang itu menghadap ke sinar matahari. Jadi sinar matahari itu masuk lewat kaca itu masuk ke ruangan kita. Maka ruangan kita otomatis jadi panas ya. Di beban pendinginan luar itu hubungannya dengan kondisi di luar dan koneksi ke ruangan kita. Oke, itu beban pendinginan luar. Kalau pendinginan dalam itu hubungannya dengan kondisi yang akan didinginkan. Contohnya apa? Manusia. Manusia itu mengeluarkan panas. Nanti manusianya itu satu atau banyak. Ya, kalau banyak ya berarti AC-nya harus besar. Kalau orangnya cuma satu dan itu gunanya untuk tidur, ya AC-nya cuma kecil aja cukup. Nah, gitu. Kemudian faktor-faktor yang ada di situ. Apakah di situ untuk orang berkegiatan ataukah untuk tidur? Nah, itu terkait dengan
beban pendinginan dalam. Itu dari sisi manusia. Sisi yang kedua itu adalah peralatan yang ada di dalam ruangan itu. Apakah lampunya itu lampu bolam, ya, jadi kalau bolam itu kan panas, atau itu lampu LED, ya. Lampu LED pun kalau terang yang juga panas. Apakah di situ digunakan untuk masak? Nah, jadi kan masak itu kan membutuhkan dia menghasilkan kalor, atau ada motor-motor yang menghasilkan panas. Nah, itu termasuk beban pendinginan dalam, ya, urusannya dengan di dalam, bukan faktor lingkungan. Kalau beban pendinginan luar itu faktor lingkungan, kalau beban pendinginan dalam itu faktor manusia dan peralatan listrik. Nah, ini gambarnya. Oke, ini beban, ini lingkungan, ini beban pendinginan luar. Ini matahari, di sini ada kaca, ya dia di sini akan panas. Tapi kalau kacanya khusus, ini bisa dingin ya, ya makanya kalau di dalam mobil-mobil mewah itu, ya, itu kan kacanya dilindungi oleh solar guard. Nah, kan gitu apa? Ya. Jadi panas dari matahari itu tidak masuk ke, sudah disaring oleh solar guard-nya. Nah, jadi kalau Anda mungkin rumah Anda panas, ya di sini dilapis solar guard gini. Nah, gitu. Biar tidak panas. Oke, kemudian di sini, nah, di sini di samping panas matahari lewat ini, cahaya matahari, dia juga lewat konduksi itu di sini. Makanya kalau ini dindingnya akan jadi panas. Panas ini merambat dari luar ke dalam, ini jadi panas. Nah, oke, contohnya di sini, misalnya di sini ada apa ya? Ada ruangan ya. Di sini ada jemuran. Yang misalnya Anda sudah berada di rumah lantai 2. Nah, di sini itu ada jemuran. Jadi ya panasnya double karena panas dari jemuran ini, ya, dia akan masuk ke sini lewat lantai kita. Nah, lantai kita juga jadi panas, kan gitu. Oke. Nah, contohnya kalau kita di lantai 2, di bawahnya untuk masak-masak, nah di sini ada kompor, barang, nah ini jadi panas. Oke, ada peralatan ini. Oke, ini dari luar. Ya, yang di luar tadi apa? Kondisi luar dan hubungan hubungan panas di luar dengan panas di dalam. Baik itu secara konveksi, konduksi maupun kali aku SMA radiasi. Oke, itu dari luar. Kalau yang beban dalam, nah, itu apa? Peralatan listrik, manusia, yang itu hubungannya dengan yang ada di dalam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ini beban-beban ya. Jadi yang perlu Anda pahami itu adalah yang pertama,
kenyamanan itu tiap orang berbeda-beda, ya. Tetapi secara umum standarnya itu tadi 25 derajat Celcius plus minus 1 dan kelembabannya 55% plus minus 10%. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kalor, nah ini ada banyak. Kalor ini hubungannya dengan beban AC. Ini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, itu yang terkait dengan AC. Sekarang jenis-jenis AC. Jenis-jenis AC itu ada banyak. Nah, nanti tergantung ya. Tapi nanti ini sebagai gambaran aja. Karena kalau kita kalau di istilahnya di ruangan di rumah ya itu enggak ya cuma itu AC split aja. Tetapi kalau Anda bekerja di gedung, di industri, ya itu akhirnya berbeda-beda. Oke, yang pertama adalah AC window. Ini produk lama ya, AC window. Ini satu paket pendingin dan istilahnya exhaust-nya itu jadi satu. Jadi ini bagian pendinginnya, udaranya dikeluarkan, bagian belakang itu untuk mengeluarkan panasnya. Ya. Jadi ya biasanya dipasang di dinding, separuh berada di dalam, separuh berada di luar. Ya. Karena apa? Ini untuk mengeluarkan panas, yang belakang sini, yang depan itu mengeluarkan udara dingin. Nah, yang kita ketahui, yang banyak kita temui, yaitu AC split. Yang ini untuk mengeluarkan udara dingin, itu letaknya di dalam. Ini letaknya di luar. Ini untuk mengeluarkan udara panas. Ini dihubungkan dengan selang. Oke, sama seperti ini, cuma ini dipotong aja. Dipotong, satu di dalam, satu di luar. Gitu. Namanya akhirnya di split. Nah, kalau ini standing floor, ya, hampir sama, cuma kapasitasnya dia lebih besar ya. Jadi sama persis dengan AC split, cuma kapasitasnya lebih besar. Ya, karena gunanya untuk mendinginkan ruangan yang lebih besar. Kalau AC split kan ruangannya cuma terbatas ya, kecil. Kalau yang standing floor itu gunanya untuk mendinginkan udara yang ruangannya jadi lebih besar. Oke, kemudian di sini ada ceiling gasket. Ya, jadi ini berada di plafon. Nah, ini biasanya di kantor-kantor. Ya, gunanya apa? Ya, gunanya biar lebih merata biasanya ya. Jadi dia berada di tengah. Nah, sehingga jadi berada di atas bagian tengah sehingga dia lebih merata pendinginannya. Oke. Nah, ini AP tipe split duct. Ini biasanya berada di hotel-hotel. Jadi ya kalau Anda masuk ada kecil di sini. Nah, jadi dia kecil. Jadi hampir sama dengan AC split, tapi ya ini bentuknya lebih kecil. Jadi lebih tipis lah.
Kalau AC split kan dia lebih lebar ya. Nah, jadi oke, ini dari sisi bentuknya aja, fungsinya sama seperti AP split. Nah, kalau ini sudah di dalam gedung ya. Jadi AC sentral. Di AC sentral itu ya AC-nya satu tetapi besar kali. Ya. Nah, maka pendinginannya juga besar di sini. Ya. Jadi untuk mengeluarkan panas itu ada banyak. Oke, contohnya Anda di supermarket, kemudian di mall. Nah, dia biasanya menggunakan AC sentral. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknis sistem pemilihan dalam penyegaran udara. Ada dua. Yang pertama itu dari sisi jelas kita mau suhunya berapa. Ini nanti terkait dengan berapa energi kalor yang dipindahkan. Jadi energi kalor yang dipindahkan itu yang dulunya panas kemudian didinginkan. Nah, yang kedua itu adalah dari faktor ya jelas dari sisi ekonomi ya. Jadi dari sisi kenyamanan dan dari sisi finansial. Nah, dari sisi finansial ada banyak. Dari sisi harganya dulu, kemudian dari biaya perawatan, ya jadi dari biaya operasi dan perawatan. Nah, kemudian dia sebenarnya dia awet atau tidak, nah seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir itu perkiraan kebutuhan kapasitas AC. Ya, jadi perkiraan ya, jadi karena apa? Karena AC itu berbeda-beda. Ada yang pengen suhunya jadi 16 derajat Celcius. Nah, itu butuh energi yang besar. Tapi kalau orang tua, aduh, saya adalah 25 derajat saja. Maka energi yang jadi dia milih AC-nya kecil juga nggak apa-apa karena cuma apa? Ya, cuma sampai 25 derajat Celcius. Tapi kalau anaknya pengen 16 derajat Celcius ya aduh, rumahnya ada di Paris, Parangtritis sana. Kemudian dia berada di lantai atas, terkena sinar matahari. Kemudian kacanya ada banyak, pengennya 16 derajat Celcius. Ya, maka dia harus butuh AC yang besar. Oke, makanya apa? Dinamakan perkiraan kebutuhan kapasitas AC. Oke, di sini ada banyak. Jadi semuanya kalau yang benar itu Anda harus menggunakan rumus BTU. Ya, jadi BTU itu adalah British Temperature Unit ini. Saya lupa. Nah, harusnya pakainya ini. Nah, matematis. Tapi karena kita perkiraan, karena kita instalasi ya, kita bukan menghitung di kapasitas AC ya 1 PK ya 1 PK, nggak ada yang wah ini butuhnya 1,8 PK, nggak ada. Ya adanya yang 2 PK. Nah, itu. Ini dalam feet ya 1 meter itu sekian. Nah, ini kita diasumsikan. Kalau lantainya di atas,
Misalnya ada 2 lantai, di lantai 2 berarti dia 18. Tapi kalau dia di lantai 1, 10 jadian, ya. Karena apa? Ya lantai atas itu jauh lebih panas daripada lantai bawah. Kalau dia dindingnya menghadap ke utara, ya utara itu kan terkena sinar matahari langsung. Jadi kemudian dia menghadap, jadi dia menghadap ke utara dan ke barat, ya jadi kena matahari terus. Maka ya kira-kira lah antara 16 sampai 20. Ya, jadi misalnya kok kurang panas sekali, oh ya udah 20. Tapi kalau di sini juga memperkirakan, di sini juga tidak memperkirakan, ini untuk standar umum ya. Jadi tidak memperkirakan dia berada di mana, apakah di Parangtritis ataukah di Dieng. Nah, kalau di Dieng ya jelas dia nggak usah pakai AC, sudah dingin masalahnya. Nah, kan gitu. Nah, jadi ini masih standar. Oke, F ini 4 sampai 6, ya tergantung aktivitas. Kalau untuk tidur ya 4. Tapi kalau dia itu ruangannya untuk tinju, nah, ring tinju di sana ya bukan 6 lagi, pakainya 8 kan gitu. Ya tergantung. Nah, ini tergantung aktivitas. Ini aktivitas-aktivitas yang standar. Untuk bekerja, nah, tetapi kalau kemudian dia digunakan untuk aktivitas yang berlebihan, fitness, kemudian teman-teman tinju gitu, ya tidak 6, tapi mungkin 8. Gitu. Oke, ini perkiraan hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah dapat PTU-nya berapa, nah kita tinggal konversikan. Nah, kalau 5.000 ya berarti setengah PK, kalau yang 18.000 itu 2 PK, kalau ini sekitar 21 atau 22.000 itu 2,5 PK. Nah, ini kalau standar itu wattnya sekian. Ya ini tergantung, harganya semakin banyak ya semakin mahal. Ya nanti ya tadi semuanya tergantung nyaman dan finansial. Kalau nyaman ya pakai AC yang besar tapi wattnya juga banyak, harganya mahal, wattnya yang dipakai juga banyak. Nah, oke. Oke, udah. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, itu ya. Oke, sebentar. Kita share dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, silakan Anda on-kan kameranya. Sebentar saya share dulu. Ya, PPT-nya sudah saya share. Silakan Anda save. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, itu terkait dengan pengkondisi udara ya. Sebenarnya apa toh? Kok kita harus menghitung pengkondisi udara? Instalasi listrik kok ada hubungannya dengan pengkondisi udara?
Gunanya apa toh? Mengapa kita harus ngitung lampu, kemarin ngitung lampu, ngitung pengkondisi udara, ngitung AC. Gunanya apa toh? Supaya tahu kebutuhan AC yang digunakan. Loh, apa? Yang lain? Sampai kondisi nyaman, Pak. Untuk Kan, instalasi listrik kok ngitung AC barang. Untuk mengetahui kebutuhan yang dipakai saat hitung MCB-nya nanti, Pak. Nah, itu dia. Ya, jadi untuk menghitung beban ya, menghitung beban listrik. Beban listrik itu nanti hubungannya apa? Dengan kabel, dengan proteksi, kan gitu. Nah, itu. Jadi, mengapa kita harus memperkirakan, nah ini kalau rumah di sini, ini rumahnya mungkin pertama kali nggak dipasangi AC, tetapi kita harus memperhitungkan itu AC-nya berapa kira-kira. Oh, kalau butuh AC, apa? Letak saklarnya ada di bawah, jangan di tengah, tetapi ada di atas. Toh. Ya, jadi saat instalasi, kalau Anda lihat, di atas itu kan kadang-kadang ada stop kontaknya kan. Nah, itu gunanya untuk AC. Nanti AC-nya dipasang di sini, ini stop kontaknya. Kemudian baru kita hitung MCC-nya berapa, nanti jenis kabelnya berapa. Oke ya. Jadi kalau kita hitung kebutuhan di rumah, ya standar aja, pakai yang 2,5 itu udah selesai itu untuk macam-macam. Tapi kalau di gedung, nah itu beda-beda. Oke gitu ya. Jadi kita harus menghitung yang namanya pencahayaan, kemudian AC, nah itu gunanya untuk menghitung beban. Oke, gitu aja. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Silakan Anda pelajari terkait rumus-rumusnya tadi. Oke, kalau gitu kita akhiri aja. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Siang buat yang